Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam program spesial Gemar Ramadan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menghadapi tantangan bonus demografi. Salah satunya adalah terbukanya lowongan pekerjaan. Tapi tentunya dengan keberadaan UMKM yang semakin merajalela menjadi salah satu solusi untuk menjadi pencegah adanya pengangguran dengan menyediakan banyak lowongan pekerjaan. Nah, karena itu pula pemerintah memberikan dukungannya bersama dengan lembaga keuangan syariah untuk terus menggencarkan permodalan bagi para UMKM di seluruh Indonesia. Kita masih dalam pembahasan tersebut Bisnis Moncer bersama KUR BSI bersama narasumber kita kali ini Bapak Irfan. Oke Pak, ini kalau kita bicara tentang KUR BSI tadi di akad dia berbeda, bukan kredit namanya tadi ya Pak? Iya, pembiayaan. Pembiayaan, kemudian juga dengan syaratnya yang sangat mudah dan juga tentunya dengan pembagian hasil yang cukup menggiurkan. Tentu banyak sekali yang ingin ikut serta, tapi ada juga Pak yang khawatir, masih takut karena banyak juga beberapa permasalahan di sebelumnya, salah satunya adalah kredit macet. Nah, bagaimana nih Pak BSI sendiri untuk menanganinya supaya tidak terjadi program ataupun juga tantangan serupa? Baik, sebelum ditangani itu sebenarnya kita sudah mengantisipasi di awal dulu gitu. Kalau menangani berarti kan sudah ada masalah. Jadi kami menciptakan sebuah sistem supaya tidak terjadi masalah dulu gitu kan. Tapi perkara sudah terjadi masalah ya kita selesaikan gitu. Jadi dengan cara kita memitigasi setiap usaha, kita survei, kita kunjungan ke nasabah gitu kan, kita lihat pengalamannya dan segala sesuatunya apakah layak atau tidak gitu kan, karena tidak menutup kemungkinan juga ada juga yang nasabah coba-coba gitu kan, dalam tanda petik gitu kan, ingin mendapatkan pembiayaan, kita mendapat uang gitu tapi berniat tidak kurang baik gitu kan, ada juga seperti itu gitu. Nah awalnya di situ gitu. Tapi kalaupun terjadi suatu saat misalkan seperti kemarin COVID terjadi gitu kan, banyak nasabah yang bagus kemudian dia jadi turun gitu kan, jadi yang lemah jadi malah jadi macet gitu kan. Ya banyak kejadian seperti itu. Nah antisipasinya seperti apa? Satu, kami tuh selalu melakukan kontrol ya, kontrol evaluasi, karena kami itu kalau berbeda kalau dengan segmentasi yang lain. Segmentasi kami itu ya setiap marketing itu ya selalu mengikat dirinya dengan ikatan emosional. Jadi ada kedekatan. Jadi berusaha sejujur mungkin nasabah tersebut menyampaikan masalahnya gitu. Kalau terjadi permasalahan gitu, ada beberapa hal yang kami tempuh gitu. Satu dengan cara menawarkan restruktur gitu kan. Nah kalau kayak COVID kemarin itu banyak yang direlaksasi kan. Selain itu emang program dari Bank Indonesia atau OJK dari pemerintah dengan merelaksasi, merestruktur. Keduanya kami juga melakukan kontrol ya, kontrol secara berkala, karena nasabah kami itu ya sering dikunjungi Mbak. Ya sebulan sekali gitu. Apalagi kalau nasabah yang sudah bermasalah itu pasti kami kunjungi karena namanya pasti muncul di atas ya, kami akan maintain mereka gitu. Nah antisipasi lainnya apa gitu, pemerintah sudah menyiapkan Mbak, kan tadi ada yang tidak ada pembiayaan ya dengan di cover oleh penjaminan Mbak, ada pihak lembaga yang menjamin, lembaga penjamin pembiayaan ya, di sini ada Askrindo Syariah dan ada Jamkrindo Syariah gitu kan. Artinya nanti mereka yang mengcover, menjamin bahwasannya itu akan kembali, namun tidak hapus, mungkin hapus buku saja tapi tidak hapus tagih. Nasabah artinya kalau sudah dibayarkan kewajibannya secara di atas buku tidak ada kewajiban, tapi sebenarnya masih ada kewajiban. Jadi hapus buku tidak hapus tagih, tetap ditagih Mbak gitu. Nah saya sih berharap nasabah memahami bahwasanya resiko ini cukup besar juga buat pihak bank gitu kan. Jadi sama-sama, karena tujuannya di awal kita bekerja sama, bersinergi gitu kan, sama-sama saling menguntungkan dengan niat baik ya, hayo sama-sama kita maju gitu. BSI siap membiayai, siap mengawal, nasabah juga harus siap memperjuangkan usahanya supaya bisa terus berkembang dan maju, seperti itu ya Mbak. Wah, saling berjuang ya Pak ya. Iya dong. Ini romantis sekali kalau kita lihat ya ikatan emosional yang ada. Karena biasanya setelah dibagikan tuh untuk modalnya ditinggalkan begitu saja. Padahal dalam pengelolaan modal juga perlu taktiknya seperti apa begitu ya. Nah ternyata dari BSI juga ternyata ada ya Pak ya untuk pembinaannya. Nah
seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Selain pembinaan, kita itu mensinergikan ya antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Saya contohkan gini, ada kita membiayai misalkan nasabah yang menjual kacang kedelai misalkan gitu, kacang kedelai. Satu sisi kami juga, di sisi lain kami punya nasabah juga yang memproduksi tahu atau tempe gitu kan. Nah, jadi bisa kita sambungkan tuh Mbak. Iya juga. Yang jual kedelai menjual kepada nasabah kita yang di pasar, yang memproduksi tempe atau tahu gitu kan. Nanti yang tahu kita hubungkan sama nasabah kita yang jual di pasar gitu kan. Dia mendapatkan harga yang lebih baik lah gitu kan. Bisa seperti itu, contoh seperti itu ya Mbak. Atau contoh misalkan bengkel misalkan gitu. Nah, bengkel juga sama seperti itu. Kita membiayai bengkel gitu kan, kemudian kami hubungkan dengan usaha nasabah, misalkan dia punya rental gitu kan, dia servisnya ke bengkel kami. Nah, itu salah satu strategi melakukan pembinaan sekaligus controlling ya, seperti itu. Dan kami pun mengadvise nasabah ya, memberikan masukan-masukan nasabah kalau nasabah itu sudah mulai berkembang dan perlu dikembangkan gitu ya, kami sarankan ya untuk di top up gitu kan. Top up tuh masa mau sewa terus gitu kan tempat bengkelnya gitu, mendingan kita biayai untuk beli lahan gitu kan. Nah, beli lahannya gitu kan, itu salah satu cara kami untuk mengontrol, mengajak nasabahnya itu ayo berpikirnya ke depan gitu, untuk bervisi ke depan. Saya kalau akad sama nasabah nggak bilangnya, Bu, kita nggak bicara 100 juta sekarang ya Bu gitu. Tapi kita bicaranya ke depan. Ada kemungkinan ibu bapak ngambil lebih besar lagi untuk ngembangin usahanya. Sekarang oke, untuk modal kerjanya, tapi bapak kan masih sewanya tempatnya gitu kan. Nanti ke depannya selesai ini diazamkan bapak mau pembiayaan beli tanah atau bangunan supaya nggak sewa lagi. Nah itu ya, alhamdulillah sih banyak Mbak nasabah yang seperti itu. Asik ya, jadi para pelaku usaha apalagi yang masih pemula ini mendapatkan langsung pembinaannya, kemudian juga cara berusaha yang tepat, yang baik tentunya bersama dengan KUR BSI. Tentunya Pak, dari banyaknya tenan-tenan ini juga banyak yang pastinya ingin bergabung. Nah pastinya juga pemirsa Metro TV Lampung yang ingin memulai usaha sudah mulai ancang-ancang nih untuk bergabung bersama dengan KUR BSI. Kira-kira bagaimana saran Bapak kepada para pelaku usaha supaya tentunya bersegera bergabung bersama KUR Bank Syariah Indonesia? Oke, sebelum saya ajak semua pengusaha yang ada di sini, usahawan kecil dan menengah di sini, ya niatkan dulu gitu. Kalau pengen ini jangan karena KUR 6% gitu. Tapi saya juga mengajak semua itu, ayo bergabung karena ingin bersyariah juga gitu. Niatkan seperti itu ya. Insya Allah sih nanti Allah kasih jalan lebih baik lagi ke depannya. Nah, gimana untuk mendapatkannya? Ayo kita membuka pintu selebar-lebar ya buat para UMKM gitu kan. Di depan sini ada marketing kita gitu kan yang memproses KUR gitu kan. Di Bandar Lampung sendiri itu ada 5 cabang Mbak, di Kedaton, di Raja Basa, di Natar ada juga, terus di Antasari, di Teluk Betung, di Ponorogo dan di Tanjung Karang gitu. Di Pesawaran juga ada. Di Lampungnya ada 20 cabang semuanya. Jadi jangan khawatir, tinggal di search aja mana cabangnya, tinggal datang ke cabang terdekat gitu. Kalau mau sore ini silahkan, teman-teman kita sudah siap dan ready ya untuk melayani para pengusaha UMKM. Masya Allah, tentunya juga Bank Syariah Indonesia ini ada bisa kita temui dalam program Gemar Ramadan sampai nanti tanggal 18 April 2023, dan juga tentunya cabang yang banyak tadi Pak, sampai 20 cabang bisa masyarakat temui, dan tentunya juga langsung saja untuk mengetahui produk-produk apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih banyak Pak Irfan atas informasinya pada hari ini, sharing positif kita pada kali ini. Semoga semakin menambah semangat lagi para pelaku usaha dan juga UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih Bapak Irfan. Sama-sama. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian obrolan kita kali ini terkait dengan bisnis moncer bersama KUR BSI. Saya Herdiani Oktavia bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Bapak.